Ya, kita lanjut. Nah, ini pengertian ilmu budaya dasar yang kemarin kita explore. Jadi kalau masih ada yang salah kemarin, apa itu ilmu budaya dasar? Adalah suatu ilmu yang mempelajari sebuah dasar-dasar kebudayaan. Ya, namun jika untuk mengingat terlalu sulit, bisa diambil intinya saja agar tidak terlalu membebani pikiran otak. Nah, itu dia. Tak perlu catat, enggak apa-apa. Kalau mau catat, enggak masalah, lebih bagus ya. Budaya memang merupakan salah satu jiwa dari nilai-nilai yang ada ya di dalam masyarakat. Jadi pengertian kebudayaan adalah merupakan jalan atau arah di dalam bertindak dan berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani. Jelas ya? Nah, itu. Jadi itu budaya. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Lalu ilmu budaya dasar semata-mata sebagai salah satu usaha mengembangkan kepribadian mahasiswa dengan cara memperluas wawasan pemikiran serta kemampuan kritikalnya terhadap nilai-nilai budaya, baik yang menyangkut orang lain dan alam sekitarnya maupun yang menyangkut dirinya sendiri. Nah, tadi kan dia bilang budaya lama. Dia sudah mulai kritis. Tadi ada yang bertanya, itu artinya sudah mengembangkan kekritisan. Ya. Jadi mahasiswa tuh jangan tidak bertanya. Bertanyalah sampai dosen akan terus menjawab pertanyaan Anda. Begitu. Dosen pun boleh dikritis kan Pak? Boleh. Tetapi lihat dulu, kalau saya silakan Anda mengkritik kan begitu. Ya kritikan itu kan untuk membuat orang, apalagi kalian katekis pasti akan mengkritik cara hidup. Ya. Ada resiko memang mengkritik orang, ya. Yohanes Pembaptis harus kehilangan nyawanya, bahkan kehilangan kepalanya karena mengkritik Raja Herodes yang mengambil istri saudaranya yang bernama Herodias. Herodias dendam, Herodes dendam. Lalu dia setengah mabuk, lalulah keponaannya atau anak Herodias menyukakan hati Herodes. Menyukakan kan sebenarnya bergairah ya, keponaannya itu. Lalu karena dia masih ABG, dia bingung. Karena ya pak tuanya ini atau pamannya ini mengatakan setengah dari kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Ya. Akhirnya apa? Dia berkolaborasi, ya kan? Niat jahatnya. Lalu dia nanya ke mamanya. Lalu mamanya minta kepala Yohanes Pembaptis dinampan. Siapa bilang orang Yahudi tidak ngayau? Itu ngayau. Ya kan? Nah, dipenggal kepala Yohanes Pembaptis. Masih tidak percaya, harus dilihat. Dan dilihat di depan orang ramai. Nah itu. Nah begitu juga. Untuk bisa menjangkau tujuan tersebut, ilmu budaya dasar diharapkan dapat mengusahakan penajaman kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya. Nah itu tadi. Ya. Budaya lama. Sekarang budaya baru ya. Memberi kesempatan pada mahasiswa untuk memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan dan budaya serta mengembangkan daya kritis mereka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut. Siapa yang bisa doa kerahiman ilahi? Bisa? Silakan pimpin. Ya enggak apa-apa, kamu udah. Ya silakan pimpin. Mari teman-teman kita berdoa kerahiman dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kerahiman telah memancar bagi jiwa-jiwa dan terbuka lautan kerahiman bagi segenap dunia. O sumber kehidupan kerahiman ilahi yang tak terselangi, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah mengalir dari hati Yesus sebagai sumber keringan bagi kami. Yesus, Engkaulah andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, itu udah bagus. Jadi tolong semuanya dihafal ya, doa malaikat, doa kerahiman ilahi ya. Berani membunyikan lonceng, hanya 2 orang tidak bunyi loncengnya. Yang lain kemana? Silent. Oh berarti dia hidup paketnya ya? Oh, iya. Ya, berikutnya memberi kesempatan pada mahasiswa untuk memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan, budaya, serta mengembangkan daya kritis mereka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut. Ya,
saya mengajak itu, berikutnya mengusahakan wahana komunikasi para akademisi agar mereka lebih mampu berdialog satu sama lain. Para akademisi diharapkan akan lebih lancar dalam berkomunikasi. Ya, kalian harus lancar berkomunikasi itu. Walaupun kalian mungkin sebatah-sebatah, tapi kalau kalian rajin berkomunikasi, orang yang rajin berkomunikasi itu kecerdasannya akan terus terbangun. Orang yang rajin membaca itu melawan kepikunan. Orang yang rajin berdialog itu ya kan melawan kehampaan dirinya. Orang yang rajin melayani itu orang yang akan melawan ketuaannya. Nah, itu dia. Nah, jadi itu harus dipahami ya. Nah, sekarang lingkup kajian sosial budaya, kelompok ilmu pengetahuan. Untuk memahami ilmu sosial budaya dasar termasuk kelompok ilmu pengetahuan yang mana perlu dipahami lebih dahulu pengelompokan ilmu pengetahuan. Nah, ini ada seorang profesor namanya Dr. Harsjad Bahtiar 1981 mengemukakan bahwa ilmu dan pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu kelompok ilmu alamiah. Ya, ada ilmu alamiah namanya. Natural science. Kelompok ilmu sosial, social science, dan kelompok pengetahuan budaya, the humanities. Nah, menurut Profesor Dr. Harja Bahtiar, dalam ilmu dan pengetahuan dikelompokkan menjadi 3, yaitu ilmu alamiah, jelas ya? Natural science. Ilmu sosial, social science, ilmu pengetahuan budaya, the humanities. Ilmu sosial budaya dasar termasuk dalam ilmu sosial ya, dan kelompok pengetahuan budaya. Maka metode pendekatannya menggunakan pendekatan gabungan, combined approach. Ngerti ya? Pendekatan gabungan. Yaitu pendekatan terhadap manusia sebagai makhluk sosial dan interaksi dalam kelompok sosialnya. Di sisi lain, pendekatan kepada manusia sebagai makhluk budaya dan kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk sosial. Zoon politikon. Nah, ini istilah yang keren ya. Zoon politikon. Jadi kalian adalah ya, manusia sebagai makhluk sosial. Zoon politikon. Kalau udah kata politik dibilangnya politik. Itulah dia makhluk sosial namanya. Makhluk sosial itu berinteraksi untuk mempengaruhi. Ketua kelas mempengaruhi, saya menjadi ketua kelas. Saya menjadi sekretaris kelas. Saya menjadi bendahara kelas. Ya. Sebenarnya bendahara kelas tadi sudah mendapat beberapa orang yang sudah menghidupkan HP-nya. Lumayan sudah dapat 5.000 hari ini. Cuman tidak ditegakkan peraturannya ya. Itu tadi karena dia ya belum masuk zoon politikon. Ya, itu tadi ya. Nah, sebenarnya langsung tuh bendaharanya, sekretarisnya, ketua kelas. Oh, ini si ini. Ya kan? Nah, nanti setelah selesai kelas ini merujak, ya kan? Di mana? Sambil buat vlog. Nah, kan begitu. Ya kan? Nah, itu maksudnya kita punya budaya kelas tadi itu. Kasihan Pak, bukan kasihan, dia tidak tertib gitu. Ya. Yang terlambat, yang belum masuk grup. Tadi ada 2 orang, dapat 2.000. Ya kan? Ya kan? Yang tidak mengerjakan soal. Berarti 46.000 sudah bendahara mendapat duit, termasuk dia juga didenda. Ya begitu. Ya. Cuman bendahara masih belum zoon politikon. Ya. Masih diam. Mana bendaharanya? Harusnya bendahara itu mengamati gitu. Ya kan? Nah, kan 1.000. Bayangkan 46.000 tak buat tugas ya. Gampang. Duitnya untuk kelas ini. Ya kan? Jadi begitu. Setuju ya? Setuju. Wah, hanya ketua. Kok saya yang menetapkan aturan? Kalian lah tadi. Tapi kemarin udah setuju tuh. Ya kan? Betul ya? Tolong bendahara ya. Banyak kamu dapat, ya kan? Ya itu hanya sebagai suatu tanda bahwa kalau mengumpulkan duit kas kan pasti susah. Pakai denda pasti mudah. Ya kan? Itu namanya combined approach namanya. Ya kan? Pendekatan secara gabungan. Tahu-tahu kamu buka, ya kan? Dapat 1 juta. Setelah itu dibagi rata 46 orang. Ya kan? Berapa dapatnya? 10.000 baru masing-masing dapat
20.000. Silakan. Ya kan? Ya, begitu. Ya, hitung-hitung arisan bersama. Arisan kesalahan. Ya kan? Ya, jelas ya, artinya manusia sebagai individu tidak akan mampu hidup sendiri dan tidak dapat berkembang apabila tidak hidup dengan individu manusia yang lain. Dengan kata lain, manusia harus hidup bermasyarakat, yaitu saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dalam kelompoknya maupun di luar kelompoknya. Pada bulan Oktober nanti saya mau minta vlog, kalian harus minimal, ya kan, dalam 1 minggu itu kalian harus mendatangi 3 ya di lingkungan kalian untuk, ya kan, doa rosario. Pak, bagaimana kami yang di asrama? Ya doa rosario sendiri. Ya pergilah ke lingkungannya, ya kan. Jadi yang ngekos harus tahu siapa ketua lingkungannya. Langsung buat vlog, Pak, saya mau buat vlog nih, tugas Pak. Siapa Bapak ketua lingkungannya, Pak? Ya. Mengapa Bapak mau jadi ketua lingkungan? Kan begitu. Panggilan D. Begitu. Ini tugas Pak. Terima kasih Pak ya. Saya daftar Pak. Karena saya anak ini Pak. Itu tadi. Kalau enggak disuruh, pasti kalian tidak akan mau. Ya kan? Jadi, ya kan? Bulan Oktober nanti 3 kali kalian harus mengunjungi masyarakat dan umat di situ untuk, ya kan? Ya mengunjungi, ya kan? Ya mengunjungi, lalu doa rosario singkat kalau mau, kan begitu. Ya sudah mulai merasul lah, masa kalian nunggu, tunggu saya sarjana, tunggu saya nanti dapat jadi PNS, tunggu saya jadi DPP, tunggu saya sudah tua, tunggu saya sudah habis. Ya, jadi jelas ya. Berikutnya kelompok alamiah. Kelompok alamiah bertujuan untuk memahami keteraturan yang terdapat dalam alam semesta. Untuk mengkaji hal itu maka digunakan metode ilmiah. Caranya adalah menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan itu. Kemudian dibuat analisis guna menentukan suatu kualitas. Hasil analisis ini kemudian digeneralisasikan. Atas dasar ini tahu dibuat prediksi. Hasil penelitiannya 100% benar atau 100% salah. Termasuk kelompok ilmu alamiah antara lain adalah astronomi, fisika, kimia, biologi, kedokteran, dan mekanika. Jelas ya, itu ilmu alamiah. Ya. Jadi karena Yesus itu adalah Tuhan dan Dia yang menciptakan ilmu pengetahuan, setan mau suruh dia, kalau kau jatuhkan dirimu di atas bumbungan bait suci Allah ini, maka kau akan dibantu oleh malaikat biar tidak terbantum, ya kan? Yang namanya kalau jatuh ilmu gravitasi. Beda kalau kalian sudah menggunakan alat penyelamat ya. Jadi kalau kalian ada masalah, tiba-tiba ada tali, kalian awalnya main-main kan? Awalnya main-main kan? Coba dulu gitu kan. Rupanya lalu terlepas tak ada kawan dia ya selesai. Viral di mana-mana. Kalian pasti buat vlognya, inilah seorang, bukan terkenal, kalian dihujat. Padahal rupanya ceritanya mau main-main. Dulu pernah kawan saya di SMP main-main, ditendang kawan saya. Kami ketawa semua, syukur tali plastik. Kalau itu tali nilon habis dah dia. Woi, katanya udah enggak bernapas dia. Ya, jangan bermain-main dengan bahaya. Ya. Nah, itu dia. Kelompok ilmu sosial bertujuan untuk memahami keteraturan yang terdapat dalam hubungan antar manusia. Untuk mengkaji hal itu, maka digunakan metode ilmiah sebagai pinjaman dari ilmu alamiah. Akan tetapi hasil penelitiannya tidak mungkin 100% benar, hanya mendekati kebenaran dan tidak pula 100% salah. Sebabnya adalah keteraturan dalam hubungan antar manusia itu dapat berubah dari waktu ke waktu. Termasuk kelompok ilmu sosial antara lain adalah ekonomi, sosiologi, politik, demografi, psikologi, antropologi, sosial, dan sosiologi hukum. Itu antara lainnya ya. Nah, jadi begini, nanti mungkin kalian akan mempelajari itu. Hari ini kalian datang ke ketua umat, dia sangat ramah. Tiba-tiba seminggu lagi kok dia mukanya muram kan. Nah itulah ilmu sosialnya. Tidak bisa diprediksi, tapi hanya bisa diamati. Jadi kalau kalian nanti misalnya buat
skripsi, lalu ada wawancara. Jadi wawancara yang dipakai itu yang mana? Yang paling pertama. Jangan wawancara keduanya, pasti berubah lagi dia. Bapak mencintai Tuhan Yesus. Mengapa, Pak? Oh, saya mencintai Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu baik kepada saya, ya kan? Karena dia menyembuhkan penyakit saya berbagai macam lah, ya kan? Nah, boleh nanti itu 46 orang diwawancarai. Itu tugas terakhir yang paling berat. Jadi 46 diwawancarai di combine. Ya kan? Bayangkan kalian mau mewawancarai kawan 46 tuh bagaimana, dapat berapa tuh? 1 menit berarti 46 menit. Pandai kempor dia punya itu. Ya kan? Nanti dicari metodenya untuk bagaimana ngeraidernya. Ya. Nah, ini kita baru buat vlognya sederhana, belum ada audio visualnya. Kita bisa pakai macam-macam, PowerPoint bisa, ya. Untuk tulisnya dan sebagainya. Toh nanti kalian akan menggunakan yang namanya katekesi audio visual, ya. Katekesi audio visual itu lebih membantu anak didik. Berikutnya kelompok pengetahuan budaya bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal itu digunakan metode pengungkapan peristiwa dan pernyataan yang bersifat unik. Kemudian diberi arti peristiwa dan pernyataan itu pada umumnya terdapat dalam tulisan-tulisan. Metode ini tidak ada sangkut pautnya dengan metode ilmiah. Berdasarkan ilmu dan pengetahuan, jika melihat satu sisi ilmu budaya dasar termasuk kelompok ilmu sosial dan di sisi lain termasuk kelompok pengetahuan budaya. Oleh karena itu metode pendekatannya menggunakan pendekatan gabungan combined approach, yaitu di sisi pendekatan terhadap manusia, ya. Kemudian interaksi dalam kelompok sosial, di sisi lain pendekatan terhadap manusia, makhluk budaya dan kemanusiaan. Manusia makhluk sosial, zoon politikon adalah kodrat, yaitu manusia sebagai individu tidak akan hidup sendiri dan berkembang sempurna apabila tidak hidup bersama dengan individu manusia lainnya. Sejak lahir manusia sudah harus hidup bersama, setidaknya dengan ayah dan ibu yang memelihara dan melindunginya. Dengan kata lain, manusia harus hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat artinya saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain dalam kelompoknya dan juga terhadap individu di luar kelompoknya guna memperjuangkan dan memenuhi kepentingan hidupnya. Jadi kita harus gabung di lingkungan. Siapa yang sudah melapor ke ketua lingkungan? Ya, itu tugas ketiga nanti setelah buat vlog. Ya, ketua lingkungan, ketua RT, ketua lingkungan. Ya. Pak, saya Pak, anak Bapak. Anak dari mana? Kan kalau datang istri ya marah. Saya Pak tinggal di kos ini Pak, kan begitu. Saya disuruh Pak sama dosen saya, ya kan, untuk lapor ketua lingkungan, ya. Dan harus dapat tanda tangan ketua lingkungan, dapat nilai 100, dicap tugasnya. Yang ketiga nanti lah habis itu. Banyak Bapak ini tugas. Kalau dapat nilai A, nanti nilainya kita akan hitung lebihnya atau kurangnya, kan. Tapi saya masih ada kendala dengan siakat saya, ya. Nanti saya mau konsultasi dengan Pak Arif. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi mudah kok. Simpel, kan? Mudah, tapi tidak dilaksanakan, kan? Tidak akan mudah. Duit. Duit bahasanya. Duit. Oh, duit. Duit itu kalau kita sebagai orang katekis itu duit, ada duit jasmani, ada duit rohani. Duit itu D-nya apa? Doa dan firman. Punya apa? Usaha dan pelayanan yang baik dan benar. I-nya iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. T-nya tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Nah, itu dia. Nah, itu dia sudah katekes. Ya memang saya katekis gitu. Ya, jadi kalau kalian ingin berkatekesen, teruslah berdialog, berdiskusi. Lapor ketua lingkungan. Saya Pak sekolah menistakan, adik pasti bisa mimpin doa rosario, ya. Iya Pak, padahal keringat dingin. Tidak masalah, kan ada doa buku ada lagi. Ya, kan? Apalagi kalau di situ sudah memang dia itu kelompok, ditambah dengan doa Santa Faustina. Kan, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kain. Amin, itu kombinasinya. Jelas, ya?
Tadi kan disuruh minta tanda tangan sama cat dari ketua lingkungan. Jadi itu suratnya dari mana Pak? Apanya? Suratnya. Enggak lah, kan kamu. Maksudnya Kan kamu tinggal di lingkungan itu, Pak. Saya tinggal di kos ini, Pak. Kewajiban saya adalah melapor ke Bapak karena saya orang tuanya jauh, ketua lingkungannya jauh, kan gitu. Dan saya juga adalah itulah dari interaksi sosial, saudara, bro. Dulu bahasanya boy. Wali batuknya sakit. Oh, meriang minum obat. Itu diakibatkan oleh nyamuk. Pakai kelambu beli di online yang kayak tenda tuh. Jadi nanti waktu kalian pergi kemah bawa tuh. Loh. Di sini jangan enggak pakai ini ya. Enggak ada nyamuk. Oh, masak panas. Ya. Berikutnya dua unsur utama, ya. Ilmu sosial budaya dasar merupakan suatu mata kuliah yang termasuk mata kuliah umum yang diajarkan di lingkungan perguruan tinggi. Mata kuliah ini terdiri dari dua unsur utama, yaitu unsur sosial budaya dan unsur kemanusiaan. Ya, humaniora. Jadi ini ilmu ini berat sebenarnya, tapi tetap harus diajarkan kepada semua mahasiswa bahwa kita harus memahami jenis-jenis ilmu itu. Unsur sosial budaya meliputi tema mengenai manusia makhluk sosial, zoon politikot. Ya kan? Dan perkembangan kebudayaan. Unsur ini meliputi kajian berikut: bentuk kelompok sosial budaya, kebudayaan dan peradaban, sistem nilai budaya dan pandangan hidup, perubahan sistem nilai budaya akibat perubahan sistem nilai budaya. Ya kan? Tadi ada analisa dari siapa? Dari Nona Ambawang, ya kan? Budaya lama, Pak. Budaya lama itu apa gitu? Ya kan? Berarti jangan-jangan kita malas itu sudah budaya lama. Nah, ya. Kemudian unsur kedua adalah kemanusiaan, humaniora. Unsur ini meliputi tema mengenai manusia, makhluk budaya, dan nilai kemanusiaan. Unsur ini meliputi kajian berikut: A. Hakikat manusia, sama, universal. B. Kebutuhan hidup manusia. C. Sikap dan perilaku manusia. D. Kehidupan manusiawi dan tidak manusiawi. E. Upaya-upaya memanusiakan manusia. Tadi saya sudah sampaikan. Kita ini sama. Maka gereja Katolik itu satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Apa itu Katolik? Universal. Ya, yang bersunat, tidak bersunat, yang hitam dan putih, pokoknya dia manusia. Itu adalah sama kedudukannya. Karena Yesus Kristus. Yang perempuan laki-laki sama, ya kan? Yang tidak sama mungkin karena tradisinya, ya kan? Belum ada perempuan yang ditabiskan, karena memang itu adalah, ya kan, hukum kodrat, ya kan? Pak, di gereja lain Pak ada Pak pendetanya perempuan, nah itu kan dia punya aturan sendiri. Gereja Katolik tetap mengadopsi itu karena memang itu berdasarkan dari tradisi budaya Yahudi, ya. Ya, memang sepertinya, tapi tidak. Gereja mengangkat, ya kan, kepemimpinan perempuan itu. Ingat, siapa perempuan pertama yang melihat Yesus bangkit? Dialah Maria Magdalena. Maka disebut rasul para rasul, atau ya kan? Ya, rasul para rasul. Karena dialah yang mewartakan Yesus yang bangkit. Sehingga Rasul Petrus berlari, tetapi ya Rasul Yohanes yang duluan sampai. Ya. Jadi kalau bisa itu kalian udah selesai lah baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes tuh. Biar mantap katekesenya kan. Hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya kan? Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Nah itu usaha apa tadi? Hakikat manusia sama, universal. Kemudian kebutuhan hidup manusia. Ya, sikap dan perilaku manusia, kehidupan manusiawi dan tidak manusiawi, upaya-upaya memanusiakan manusia. Berikutnya tujuan ilmu sosial budaya dasar. Adapun tujuan dari ilmu sosial budaya ini adalah sebagai berikut. Tujuan umum, satu, mengembangkan atau pengembangan kepribadian manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya. Ya, kita makhluk sosial dan makhluk budaya. Kan dia mau budaya baru tadi, maka saya kasih tugas baru buat, ya kan? Buat YouTube, ya kan? Akhirnya ini, Pak sulit Pak, enggak sulit. Yang sulit itu enggak mau buat, ya gitu. Ya, mudah kan buatnya? Mudah Pak. Mudah.
Ya. Mudah diomongkan, susah dilaksanakan. Ya itu tadi. Siapa bilang mudah ngomong nih? Cobalah kamu ngomong di sini, saya dengarkan kamu ngomong. Ya kan? Budaya kita itu begini, kalau kita belajar tuh jangan kita mikirkan sulitnya, kita mikirkan mudahnya. Ya kan? Kalian dari kampung pakai AC enggak? Nah, model gini ke SD kalian? Nah, siapa yang mikirkan ini bisa begini? Pasti orang lain. Ya kan? Ini banyak orang nih, bahkan ribuan orang. Mungkin ratusan ribu memikirkan ini. Dan bahkan jutaan orang mau kuliah di sini. Orang Katolik mau kuliah di sini. Tapi kalian yang sudah. Ya kan? Gedung yang megah, mewah. Ya kan? Bukan. Ya? Betul nggak? Dari megah kan gedungnya? Mewah kan? Ya memang kotor. Mengapa? Karena itu tadi. Kita punya budaya piket tak dilaksanakan. Kalau di Jepang setiap Jumat dia harus mencuci toilet. Lihatlah toilet itu, angkatlah air kan. Padahal kalian ada piket kelas kan? Betul nggak? Masa airnya kencing di situ? Aduh, kasihan dosennya kan, sampai bau-bau dari situ. Cobalah kalian bawa ember. Ah itu tadi gunanya uang kas tadi itu. Nih kalian pernah pergi ke Singgai nanti? Itu antara batas. Saya 2011 di situ, retret di situ. Singgai itu udah masuk perbatasan sana, lewatnya lewat Jagoy di Serikin. Itu tempat retret itu ke atas. Jadi mereka membawa pasir itu pakai kantong plastik. Ya, 10.000 umat bawa ke atas, jadilah dia. Orang bisa nyemen ke atas. Sama kayak kita tuh. Kalau kita punya satu ember air, ya kan? Lalu kita masukkan di bak itu, cukup lah. Besok kita ambil lagi kan. Ini enggak. Tahan yang cewek itu cari tisu basah kan. Padahal WC-nya mewah loh, mewah. Itu tadi. Memelihara itu lebih sulit daripada membuat. Ya kan? Ini kan mana dipel. Ya itu tadi saya katakan ya. Kita ini adalah makhluk sosial. Berlakulah sosial. Sama seperti tadi, Pak saya ambil, itu tadi. Kalau kita punya jiwa sosial, kita akan langsung ya. Tapi kalau kita hanya belum jiwa sosial kita tumbuh, ya susah. Dan investasi sosial itu mahal. Ya. Inilah hasil dari investasi sosial ini. Ya. Gedung yang ini berasal dari investasi sosial. Orang yang berpikir untuk mencetak katekis, ya,